Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan berikutnya adalah tentang meter DC, ya, meteran DC, kumparan putar. Ada banyak jenis alat ukur listrik yang tersedia saat ini. Di antaranya adalah seperti galvanometer, ampermeter arus DC ataupun AC, voltmeter tegangan DC dan atau AC, ohmmeter ya, untuk mengukur tekanan, multimeter, multitester, ampermeter berbentuk analog maupun berbentuk digital, basic meter dengan penebasan ya, untuk arus dan multiplier untuk tegangan, osiloskop untuk mengukur tegangan DC, AC, periode ya, untuk frekuensi, dan juga beda fase dari dua buah gelombang. Sekarang kita lihat jenis yang pertama adalah jenis galvanometer. Galvanometer merupakan alat ukur listrik yang pertama muncul dan berkembang. Bila kita lihat lebih jauh, galvanometer pada awalnya terdiri dari ada dua model, yaitu Thomson dan model Arsonval. Untuk tipe Thomson, magnet permanen itu terletak pada pusat kumparan, dan magnet ini dilengkapi dengan sebuah jarum serta pegas. Bila kumparan dialiri arus, maka magnet permanen akan berputar pada sumbunya. Kelemahan dari tipe ini adalah sering terjadi penyimpangan hasil pengukuran dari hasil yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah tipe Arsonval. Tipe Arsonval ini, pada tipe Arsonval mengembangkan sebuah alat Arsonval mengembangkan sebuah alat yang membuat kumparan pada sebuah silinder dan ditempatkan di kutub permanen magnet. Bila ada arus yang mengalir pada kumparan, maka silinder tersebut akan berputar. Jarum penunjuk dan pegas dipasang pada silinder tersebut dan berputar bersama dengan silinder. Ini adalah bentuk skema dari galvanometer tipe Arsonval. Ya, ini ada dua buah magnet permanen kiri dan kanan. Ini silindernya, ini kasih pegas ya. Ini adalah jarum. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa tipe Arsonval ini lebih teliti dibanding tipe Thomson, sehingga sampai saat ini tipe Arsonval ini dikembangkan menjadi alat ukur listrik kumparan putar. Prinsip kerja dari meter kumparan. Untuk melihat prinsip kerja dari kumparan putar, kita lihat di ilustrasi berikut ini. Ya, jika saklar K ini atau saklar S ini kita tutup, maka arus listrik akan mengalir melalui alat ukur, misalnya ini ampermeter, dan jarum akan bergerak dengan pergerakan seperti gambar berikut ini. Pertama dia akan bergerak langsung titik 2, kemudian turun lagi ke 3, kemudian naik sampai ke 4 ya, sampai ke kondisi stabil seperti ini. Bentuk pergerakan jarum ini seperti ini ya, terjadi karena ada lemahnya momen peredaman atau momen kontrol dari alat ukur. Kalau kita lihat di grafik di samping kiri ini ya, seperti pertama pada saat arus mengalir dia langsung peak, langsung naik, kemudian turun, kemudian menuju ke titik kestabilan. Bentuk pergerakan jarum ini dapat ditunjukkan pada gambar ini ya. Bila diperhatikan lebih jauh tentang kumparan putar, dapat digambarkan bahwa konstruksi dari meter kumparan putar seperti gambar ini ya. Ini ada bagian-bagiannya seperti ada magnet permanen kiri kanannya, kemudian silinder dari besi lunak, kumparan, pegas ya, untuk peredaman, pegas spiral, jarum penunjuk, kemudian skala dari alat ukur. Di antara dua magnet permanen yang berbeda kutub akan terbentuk medan magnet homogen
secara radial dengan besar B. Bila ya bila ada arus DC yang mengalir melalui kumparan tersebut, maka akan timbul apa yang disebut dengan gaya elektromagnetik ya. Bila panjang kumparan kita simbolkan dengan A, lebarnya B, dan jumlah lilitan N, maka dapat ditentukan besarnya momen putar dari momen putarnya menurut persamaan TD itu adalah B ya. B kali jumlah lilitan ya, panjang, lebar, dan juga arus. TD, di mana TD adalah momen putar dan E adalah kuat arus. Pada sumbu putar terdapat sumbu pegas berfungsi untuk menahan atau mengembalikan putaran. Pegas ini akan memberi gaya sebanding dengan sudut rotasi yang terjadi atau theta ya. Bila konstanta pegas kita ketahui tahu, maka dapat kita hitung gaya momen putar atau TC dari pegas ya. Jadi gaya atau momen putar dari pegas itu TC sama dengan tau kali sudut dari rotasi. Jika sumbu kumparan putar melalui kedudukan akhir di titik theta 0, maka dalam posisi seimbang jarum berada dalam keadaan diam, di mana berlaku bahwa TD itu sama dengan TC ya. Momen penggerak TD sama dengan momen kontrol, sehingga tau T0 kali Bn A, B, dan L atau sama dengan B kali N kali A kali B kali L pada saat timbang ini. Jadi kita bisa menentukan apa namanya tetanya ya, sudut putarnya seperti apa. Karena nilai B, A, N, B, dan tau selalu tetap, maka B kali N kali A kali B per tau itu disebut dengan konstanta alat ukur. Jadi harga sudut rotasi akhir atau theta 0 jarum penunjuk pada alat kumparan putar ditentukan oleh hubungan dari antara momen penggerak dan momen pengontrol. Sekarang bagaimana cara menentukan skala pada alat ukur kumparan putar? Ya, dapat kita lihat seperti ini, gambar berikut ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara sudut theta dan momen penggerak TD ya. Jika momen penggerak TD1 ya, T D2, TD3, T4, T5 disebabkan oleh arus DC sebesar 1, 2, 3, 4, dan 5 miliampere, maka momen-momen tersebut dapat digambarkan sebagai garis datar ya, yang bergerak sama antara satu dengan yang lain. Momen penggerak TD ini ditentukan oleh kuat arus I. Ya, sementara itu momen pengontrol TC itu berbanding lurus dengan sudut putar atau theta ya, yang digambarkan dalam grafik sebagai garis lurus yang penghubung dari titik 0 ke titik A. Bila sudut putaran dari jarum penunjuk dalam keadaan setimbang atau TD sama dengan TC dan sudutnya dinyatakan dengan sebagai T1, theta 1, theta 2 ya, titik 3, 4, dan titik 5, maka didapat bahwa theta 2 itu sama dengan 2 theta 1, theta 3 titik 1, theta 4 adalah 2 titik theta, ini salah ya, theta 5 2 theta 1 juga. Dari perhitungan skala ini dapat dibuat hubungan ya dengan membagi busur lingkaran sebesar 1,2 radian ya, dalam 5 bagian yang sama dan memberikan angka-angka
pada 5 bagian tersebut. Kita bagi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian berikut adalah pergerakan dan redaman. Ya, bila diperhatikan pergerakan jarum penunjuk pada alat ukur kumparan melalui posisi 1 seperti tadi, ya, dan berakhir pada posisi 4, terlihat ada proses pergerakan dan peredaman. Ya, seperti pertama dia naik, peak, kemudian turun, ya, redam, dan sampai pada kondisi stabil. Ya. Dan besarnya peredamannya bisa kita hitung seperti persamaan sebelumnya. Hal ini juga dapat kita analogikan seperti pada pegas, misalnya, ya, pegas. Jika sebuah pegas ini diberi beban, misalnya sebesar M beban, dalam keadaan setimbang, gaya berat, ya, W, dilawan oleh gaya pegas yang sama dengan F. Bila pegas ditarik sejauh X, kemudian kita lepaskan, maka beban akan berosilasi, ya, di sekitar titik keseimbangan, ya. Bila tidak ada peredaman, maka pegas tidak akan berhenti beroscilasi. Analogi ini dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan kumparan putar, di mana gaya berat dan gaya pegas dapat diibaratkan sebagai momen gaya penggerak dan momen gaya pengontrol. Ya. Pada alat ukur yang bergerak adalah kumparan sumbu dan alat penunjuk yang beroscilasi di sekitar titik theta, ya, theta 0. Bila tidak ada peredaman khusus, maka yang berfungsi sebagai peredam adalah tahanan udara dan tahanan mekanis. Umumnya, momen peredaman kedua tahanan ini sangat kecil sehingga alat penunjuk, ya, akan berosilasi dalam tempo yang lama. Dengan demikian, alat ukur sulit digunakan untuk mengukur dan mendapatkan hasil pengukuran yang baik. Jadi kalau pada saat kita mengukur, kita akan melihat terkadang alat ukur tersebut seolah bergetar jarumnya, ya. Tidak ada peredaman yang baik. Baik, berikut kita masuk ke sensitivitas, ya, galvanometer. Galvanometer sensitivitas arus, ya, pada galvanometer. Pertama, sensitivitas arus adalah perbandingan simpangan atau defleksi galvanometer terhadap arus yang menyebabkan defleksi tersebut. Besarnya arus yang menyebabkan defleksi, ya, berada dalam orde mikroampere, sedangkan defleksi jarumnya dalam miliampere, sehingga bentuk persamaan sensitivitas dapat kita tulis sebagai berikut. Ya, sensitivitas arus adalah defleksi per arus. Defleksi dalam milimeter dan arus dalam mikrometer. Mana D adalah defleksi galvanometer dalam skala milimeter, I adalah arus galvanometer dalam skala mikroampere. Kemudian ada sensitivitas tegangan. Sensitivitas tegangan merupakan perbandingan defleksi galvanometer terhadap tegangan yang menyebabkan defleksi tersebut, atau tegangan yang menyebabkan penyimpangan pergerakan jarum galvanometer. Persamaan sensitivitas tersebut dapat kita rumuskan dengan mengenai persamaan sensitivitas volt, ya, tegangan adalah defleksi per tegangan. Defleksi dalam milimeter dan tegangan dalam milivolt. Ya, defleksi D adalah defleksi galvanometer dan
sekali milimeter, kemudian V itu tegangan yang diberikan pada galvanometer dalam satuan milivolt. Umumnya ya saat ini galvanometer dipandang bersama-sama dengan tekanan redaman kritisnya, itu disebut dengan CRDR ya, critical damping resistant extensive ya. Sehingga kebanyakan pabrik menyatakan bahwa sensitivitas tegangan galvanometer dalam satuan milimeter per milivolt. Berikut adalah sensitivitas ohm. Sensitivitas mega ohm ya adalah tahanan dalam satuan mega ohm yang dihubungkan seri terhadap galvanometer agar menghasilkan defleksi sebesar 1 bagian skala bila tegangan 1 volt diberikan pada rangkai tersebut. Ya. Karena tahanan ekivalen dengan dari galvanometer yang paralel sehingga dapat diabaikan terhadap tahanan dalam dan mega ohm yang seri dengannya, maka arus akan sama dengan 1 par tahanan dalam mikroampere ya. Yang menghasilkan defleksi sebesar 1 bagian. Sehingga secara seperti kita bisa menulis sensitivitas mega ohm sama dengan sensitivitas arus ya. Sensitivitas mega ohm defleksi per arus itu sama dengan sensitivitas arus. Kemudian terakhir adalah sensitivitas balistik. Sensitivitas balistik adalah perbandingan defleksi maksimal galvanometer atau dia terhadap jumlah muatan listrik Q di dalam satu pulsa tunggal yang menyebabkan defleksi tersebut. Ya, ini banyak terjadi kesalahan ketik. SQ itu sama dengan defleksi ya maksimal galvanometer per muatan. Ya, di mana dm adalah defleksi maksimum galvanometer dalam satuan bagian skala, satuan sebagian skala, dan Q adalah kuantitas ya, muatan listrik ya dalam satuan mikrocoulomb. Demikian pertemuan ini tentang meter kumparan DC. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.